Hai Moms and Dad dan sahabat KIH, apa kabar hari ini? Semoga senantiasa dalam kondisi sehat dan bahagia. Perkenalkan saya Yusi, saya sangat senang sekali bisa menyapa Moms and Dad dan sahabat KIH dimanapun berada. Topik kita kali ini adalah tentang kelainan yang bisa ditemukan ketika para suami melakukan cek sperma atau analisa sperma ketika melakukan program kehamilan. Kita akan membahas topik ini bersama dokter spesialis andrologi kita, yaitu Dr. Igusti Ngurah Pramsemara, spesialis andrologis, dan beliau juga sebagai embriologis di Klinik Bali Fertility Center. Baik, kita akan langsung saja membahas topik ini bersama dokter. Pram, apa kabar dok? Baik Mbak Yusi, baik hari ini sehat ya, dan semoga selalu sehat. Kita semua senantiasa dalam kondisi sehat ya dok. Betul. Ya. Oke dokter, kita akan membahas tentang program kehamilan dok. Baik, kita akan membahasnya dari sisi laki-laki atau para suami. Kan setiap pasangan yang memiliki masalah kesuburan tidak hanya dilakukan tes kesuburan di pihak istri ya dok. Betul, ya. Tentu di pihak suami juga harus melakukan tes kesuburan. Nah, parameternya yang biasa dipakai adalah cek analisa sperma. Benar ya dok ya? Betul. Oke, bisa dijelaskan secara singkat dok, apa saja sih yang harus dinilai ketika para suami melakukan cek analisa sperma, dokter? Iya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya ya, Mbak Yusi ya. Jadi, Moms and Dad, sahabat KIH yang mendengarkan atau juga menyaksikan diskusi kita hari ini, ya benar sekali bahwa untuk kesuburan itu tidak hanya serta-merta masalah di wanita saja, tetapi ternyata pihak pria juga memegang peranan yang penting. Kalau menurut data WHO, ya jadi kurang lebih sebenarnya sekitar 15% pasangan suami istri yang mengalami masalah infertilitas itu ternyata ditemukan 50% lebih adalah penyebabnya pada laki-laki. Sampai 50% dokter ya? Iya, hampir 50% lebih ternyata penyebabnya adalah pada laki-laki. Kenapa begitu? Karena kita ketahui ya, gaya hidup laki-laki ini berbeda dengan perempuan ya. Jadi yang lebih berisiko, kemudian juga mungkin gaya hidupnya kurang sehat, ditambah juga selain itu juga mungkin masalah-masalah sekarang ya. Jadi masalah di lingkungan, paparan berbagai macam barang ataupun juga media yang akhirnya menyebabkan gangguan pada sperma. Sehingga penting sekali kita mengetahui aspek kesuburan pada laki-laki itu tersebut sebelum dia nanti melakukan proses atau program kehamilan. Salah satunya cara yang bisa kita tempuh paling sederhana dan ternyata paling ampuh dan disebutkan sebagai cornerstone, artinya pemeriksaan utama pada laki-laki untuk aspek kesuburan, yaitu adalah melakukan pengecekan sperma atau analisa sperma. Begitu. Jadi faktor yang dinilai apa nih dok? Kalau untuk cek sperma, kan laki-laki sudah melakukan sperma nih. Apa saja parameter yang dinilai dokter? Iya, tentu yang kita lihat pertama kali adalah aspek yang kita perlukan adalah secara makros dulu. Jadi makros artinya kita lihat secara langsung dengan mata kita tanpa menggunakan device ataupun mikroskop. Jadi kita lihat bagaimana kondisi daripada cairannya, ya penampakannya seperti apa, apakah normal, ya kemudian warnanya seperti apa. Kalau normalnya warnanya putih keabuan, ya. Tapi bisa terkadang kita ketemukan misalnya masalah ada yang berwarna kekuningan, ada yang berwarna merah, bahkan ada yang pernah kita ketemukan seperti warna kehijauan. Jadi seperti itu. Nah ini mungkin ada kelainan-kelainan yang mempengaruhi daripada kondisi sperma. Kemudian di luar warna, mungkin yang kita lihat aspek yang cukup sering sebagai parameter yaitu volume. Jadi volumenya harus cukup. Ya, cairan sperma itu berenang dalam suatu cairan yang disebut sebagai semen. Dan itu harus volumenya cukup. Jadi kurang lebih sekitar 1,4 sampai dengan 6,2 mililiter. Oke. Kemudian yang di luar itu ada lagi aspek yang kita kerjakan secara makros, yaitu adalah namanya waktu dia mencair. Jadi sperma ini kita lihat proses fisiologisnya bagaimana, kapan dia mencair gitu. Dan kemudian bagaimana kekentalannya, dan terakhir tentu saja tingkat keasamannya, pH-nya yang kita periksa gitu. Oke, berarti saya baru mendengar ini dok, ada warna sperma yang berbeda-beda dok ya. Tadi ada yang putih, merah dan hijau ya dok ya. Itu apa sih dok yang menyebabkan bisa berubah warna dok? Banyak hal sih. Kalau warna merah tentu biasanya ada proses infeksi, ada proses perdarahan gitu yang sering. Kemarin kita baru saja dapat kasus ya, itu ternyata kemungkinan besar adalah masalahnya di prostatitis. Jadi ada infeksi pada prostat. Di luar itu mungkin ada masalah-masalah lain di saluran reproduksi ataupun juga saluran berkemihnya begitu. Nah, kalau yang kuning kemungkinan bisa aja gangguan-gangguan infeksi yang lain ataupun juga mungkin tercampur dengan urin. Ini bisa juga terjadi. Dan kalau yang hijau itu jelas biasanya ada proses infeksi yang sudah cukup kronis dan kita sudah deteksi ternyata memang ada infeksi yang cukup serius di organ genitalnya begitu. Baik, dari tadi hasil penglihatan makroskopis ya dokter jelaskan kan dari warna, kemudian volumenya. Apakah itu bisa ditarik kesimpulan bahwa ada kelainan pada sperma dokter? Iya, volume ini penting. Kita ingin melihat bagaimana kinerja daripada organ, kelenjar
yang menghasilkan cairan sperma tersebut. Jadi sperma itu tidak serta-merta keluar begitu saja. Jadi dia butuh media, butuh cairan. Cairan ini dihasilkan oleh terutama 3 kelenjar yang utama, yaitu epididymis, kemudian ada vesicula seminalis, dan terakhir adalah prostat. Jadi 3 ini organ harus bekerja dengan baik. Begitu. Nah, sebelumnya juga saya akan lanjut sedikit ya, lupa saya. Jadi salah satu juga kemudian setelah makros itu kita ngelihat aspek mikroskopis ya. Mikroskopis. Ya, Itu pemeriksaan juga dokter ya? Betul. Baik. Setelah selesai semua masalah di makros ya, aspek makroskopis yang kita nilai kita lanjutkan dengan mikroskopis. Kita gunakan mikroskop ya dengan teknik dan cara tertentu. Nanti ada 3 parameter penting yang akan kita periksa, yaitu jumlah sperma atau konsentrasi daripada sperma, kemudian gerak daripada sperma, dan bentuk normal daripada sperma. Gitu. Oke, berarti gerak, bentuk, dan lagi satu dokter, maaf. Jumlahnya itu dari di bawah mikroskop baru kita ketahui. Yeah. Yaitu untuk mengetahui nilai-nilai yang terkandung ya dok ya ketika melakukan cek analisa sperma. Betul. Yeah. Kemudian pertanyaan selanjutnya dokter, setelah dilakukan pengecekan baik itu makroskopis ataupun mikroskopis, ternyata ditemukan ada kelainan, salah satu atau lebih nih. Kira-kira itu bisa menjadi faktor penghambat terjadinya kehamilan atau bagaimana dokter? Terutama aspek mikroskopis ini sangat berperan ya, karena memang sudah disebutkan ada 3 parameter yang utama. Jadi kita perlu jumlah daripada sperma yang cukup, konsentrasi sperma yang cukup untuk bisa membuahi secara natural, secara alamiah sel telur yang dihasilkan pada saat masa subur oleh si istri. Jadi ada nilai-nilainya di sana. Jadi kalau parameter yang sekarang yang kita gunakan WHO di tahun 2021 itu dibutuhkan minimal itu sekitar 16 juta konsentrasi sperma per cc-nya. Dan kalau jumlah totalnya adalah sekitar 39 juta. Jadi kita butuhkan sejumlah itu untuk bisa melakukan pembuahan atau fertilisasi ataupun juga program kehamilan secara natural. Itu yang diperlukan. Kemudian yang kedua, gerak. Nah, gerak ini penting karena kalau spermanya banyak tapi nggak ada yang bergerak, berarti spermanya tidak hidup. Gitu ya. Nah, gerak ini kita bagi 4 kategori, yaitu yang pertama adalah rapid progressive. Ya, kita butuhkan 30% di sini. Ya, jadi ini adalah sperma-sperma yang bergerak sangat kencang, jadi lebih dari 25 mikrometer per second. Ya, kemudian ada habis itu yang kategori yang kedua yaitu slow progressive. Nah, yang di sini yang bergerak kurang lebih sekitar 5 sampai 25 mikrometer per second. Kemudian selanjutnya ada yang non progressive. Nah, ini kurang, less than ya 5 mikrometer per second. Ini biasanya kayak bergerak di tempat saja dia ya, atau membuat pergerakannya sangat kecil. Dan terakhir adalah yang immotile, artinya tidak bergerak sama sekali, which is kemungkinan adalah sperma yang mati atau dead sperm. Nah, yang terakhir adalah bentuk normal daripada sperma. Nah, di sini kita butuhkan bentuk normal sperma ini adalah sekitar 4%. Jadi kita lihat bagaimana kondisi ekornya, bagaimana kondisi bagian tengahnya atau lehernya, bagaimana kondisi kepalanya, termasuk apa ada residual bodies nggak di sperma tersebut. Jadi itu yang kita lihat secara terperinci dari jumlah sperma sekitar 200 sampai 500 ekor sperma gitu. Jadi lumayan banyak ternyata ada yang dokter yang dinilai dan hasil-hasil dari cek analisa sperma. Biasanya kan para suami atau para laki-laki hanya melihat sevolume mungkin ya. Keluarnya saya banyak, tapi ternyata ada banyak banget komponen yang harus dinilai di bawah mikroskop. Dan itu yang belum diketahui ternyata kalau misalnya ada salah satu yang bermasalah itu menyebabkan terhambatnya suatu kehamilan ya dok. Iya. Ini jadi gini juga concern yang bagus sekali tadi informasi dari Mbak Yusi bahwa laki-laki itu hanya melihat dari volume. Ini sering terjadi ya. Jadi banyak pasien saya yang datang ke Bali Fertility Center itu mengatakan sperma saya encer, sperma saya sedikit, ya biasanya banyak gitu. Sperma saya keluarnya kecepatan. Nah, ini menjadi masalah bagi mereka dan mereka bertanya apakah sperma saya normal apa tidak. Selalu saya sarankan coba cek sperma dulu, baru kita bisa buat kesimpulannya seperti apa. Nah, biasanya kalau sign-nya atau tandanya spermanya bening atau spermanya sedikit, kemungkinan besar memang ada masalah di spermanya. Apalagi kalau misalnya spermanya berwarna, seperti yang pasien yang terakhir ini, jadi spermanya berwarna merah, kita cek memang ada darahnya, seperti itu. Nah, jadi memang butuh pemeriksaan sperma. Memang butuh kita harus lihat secara makros dan mikroskopis seperti apa kondisi sperma daripada laki-laki tersebut gitu. Oke dokter, penjelasan dokter di awal tadi salah satu penyebab infertilitas atau ketidaksuburan pada suami itu adalah gaya hidup. Betul. Selain gaya hidup, faktor yang lain ada nggak dok? Atau mungkin seperti permasalahan organ reproduksi atau genetik itu ada pengaruhnya nggak dok? Iya.
Jadi masalah kesehatan ya secara umum memang pasti masalahnya adalah dua ya. Dari intrinsik artinya dari dalam sendiri ya paling sering kemungkinan adalah masalah kalau untuk masalah kesuburan paling sering adalah hormonal. Ya, jadi memang harus dilakukan analisis juga pada hormon terutama pada kondisi-kondisi yang berat, severe istilahnya seperti itu. Oligo itu artinya yang jumlahnya kurang. Nah, ini sering kita analisis. Hampir 60-70% biasanya adalah terkait dengan masalah di hormon. Ya, apalagi kita lihat sekarang banyak sekali paparan-paparan makanan, paparan-paparan hormon. Ya, penyalahgunaan hormon yang dilakukan mungkin di kehidupan ya seperti itu. Nah, di luar itu masalah intrinsik yang lain mungkin salah satunya adalah gangguan genetik atau gangguan daripada perkembangan organ tersebut. Ini sering juga kita temukan tapi jumlahnya tidak banyak sih. Mungkin sekitar 10-20% penyebab daripada ketidaksuburan. Nah, di luar itu masalah intrinsik yang lain terkait dengan spermanya sendiri. Jadi memang ada beberapa pasien yang memang membawa keluhan spermanya tidak normal. Ini juga cukup sering mengganggu daripada kondisi kesuburan pada laki-laki. Nah, pihak yang satu lagi adalah yang ekstrinsik, artinya yang dari luar. Nah, ini termasuk juga paparan-paparan penyebab zat-zat dari luar, kemudian mungkin termasuk juga gaya hidup yang lain, misalnya merokok, alkohol, ya, kemudian juga polusi udara, macam-macam lah. Ini yang akan mengganggu daripada kondisi sperma, produksi daripada sperma, dan akhirnya mempengaruhi juga kondisi kesuburan laki-laki. Gitu. Kemudian kalau untuk masalah organ reproduksi seperti parikokel misalnya dokter, atau mungkin ukuran testis atau skrotum laki-laki kecil itu ada berdampak nggak untuk hasil spermanya, dok? Nah, tadi ini juga ya disebutkan varikokel. Varikokel ini sebenarnya juga masalah di dalam, tetapi bisa akibat perilaku kita sendiri. Ya, kalau kita lihat sekarang banyak laki-laki mungkin ya pekerjaannya cukup ekstrim ya, jadi angkat-angkat berat ya dengan frekuensi yang cukup sering. Nah, ini akhirnya berakibat peningkatan tekanan di perut sehingga akhirnya menyebabkan varikokel. Varikokel sendiri adalah pelebaran, dilatasi daripada verma spermatica atau yang ada di plexus pampiniform. Ini sering terjadi dan tidak disadari seringkali, terutama grade-grade yang sedang. Ya, jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya apalagi ya mungkin aktivitas fisik yang lain ya. Jadi sekarang mungkin banyak hobi ya, misalnya olahraga yang angkat-angkat berat ya, kemudian bersepeda jarak jauh atau riding ya, touring saya lihat juga dengan motor-motor besar atau motor-motor apa ya misalnya yang cross country ya dengan trail seperti itu. Nah, ini sering berakibat ada testicular injury. Salah satunya juga yang terjadi adalah varikokel tersebut begitu. Nah, di luar itu masalah-masalah yang tadi ya testis yang kecil. Nah, ini juga tidak dipahami, tidak dikaji lebih lanjut. Jadi kadang pria itu mikir saya aman gitu. Ternyata begitu dicek, diperiksa ternyata salah satu masalahnya adalah testisnya kecil ukurannya, volumenya kurang dari normal. Jadi biasanya volumenya kurang dari 10 cc, itu sering saya ketemukan dan penyebabnya banyak sekali. Dan paling sering yang penyebab kenapa bisa testis mengecil terutama pada kondisi sekunder, artinya ditemukan pada saat dewasa, itu biasanya penyebabnya karena ada penyalahgunaan hormon, produk-produk hormon. Jadi hati-hati sekali kalau mengkonsumsi suplemen, makanan, ataupun yang dikatakan vitamin, herbal, dan lain-lainnya. Ternyata itu diinsersikan hormon-hormon, testosteron terutama, yang akhirnya mengganggu kondisi keseimbangan di tubuh kita. Oke, berarti ada vitamin-vitamin atau hormon-hormon tertentu yang justru membuat kondisi sperma tidak bagus ya, dok ya. Berarti harus benar-benar diperhatikan jika para lelaki atau para suami yang pengen untuk minum suplemen vitamin mungkin yang binaragawan terutama ya, dok ya, atau yang aktivitasnya terlalu berat itu harus hati-hati sekali, dok ya. Iya, karena banyak sekali ya kalau kita lihat di media ataupun juga di e-commerce ya, artinya toko-toko belanja online itu dengan mudahnya ya dijual sedemikian bebas. Jadi ada kopi lah, ada powder lah, bahkan ada injeksinya. Jadi hormon-hormon tersebut yang konon katanya bisa memperbesar otot, bisa memperkuat kemampuan seksual, memperbesar kelamin lah seperti itu. Akhirnya mengorbankan aspek reproduksinya. Testisnya akhirnya mengecil. Jadi seperti itu. Dan ada efek-efek buruk lainnya. Misalnya mengalami kebotakan ataupun juga gangguan pada jantung. Ini sering saya temukan. Bisa membuat rambut rontok juga ya, dokter ya. Oke, baik. Dokter, kemudian tadi saya sempat menyimak kalau untuk varikokel itu bisa disebabkan oleh gaya hidup ya, dok ya. Bukan memang dari keturunan atau dari bawaan sejak lahir, tidak harus seperti itu. Ada literasi yang menyebutkan memang salah satu penyebabnya adalah keturunan, tapi dia akan diperparah dengan gaya hidup atau perilaku kita ketika kita dewasa nantinya. Baik. Jadi ya genetik juga akan memberikan kontribusi, tapi di luar itu yang lebih
lebih membuat kontribusi varikokel ini adalah ketika gaya hidup kita tidak baik. Iya, Yang tadi. baik. Kalau untuk kelainan genetik, dokter, Mm-mm. kelainan genetik berarti kan dari sejak lahir ya, dok ya, sudah Betul. diketahui. Iya. Jadi kalau untuk mengantisipasi nanti setelah dewasa, setelah masa pubertas, kadang baru diketahui kelainannya, bagusnya itu gimana sih, dok, caranya Iya. kita untuk mengetahui sejak dini nih, untuk Mm-mm. para moms mungkin Iya, ya, betul. yang Iya. memiliki anak laki-laki supaya masa depannya itu Iya. tidak terganggu Tidak kesuburannya, terganggu, oke. dokter ya. Sebenarnya ini bisa kita lakukan screeningnya sejak bayi ya. Jadi begitu anak kita dilahirkan, pastikan memang dia lelaki yang sesungguhnya kalau memang dia bayi laki-laki. Jadi coba periksa ya kondisi penisnya, genitalnya, kemudian kondisi juga skrotumnya, testisnya. Ini yang sering dilupakan. Jadi begitu lahir, ya mohon maaf kadang kan sejawat obgyn, sejawat pediatrik fokus dengan bagaimana life savingnya. Nah, yang ini yang tidak dilihat dengan baik. Jadi kadang ada penis yang micro, yang kecil, atau juga small penis. Kemudian juga kadang ada yang undensensus testis, jadi tidak ada turun testisnya. Atau single testis, atau bahkan testisnya micro yang kecil sekali. Nah, ini coba diperhatikan. Sebenarnya ketika 1-2 tahun pasca kelahiran daripada seorang bayi, ini sebenarnya bisa ditreatment dengan baik. Jadi diupayakan apakah itu dengan pengobatan, dengan stimulasi hormon dari luar, ataupun juga diperlukan pembedahan. Jadi sejawat urologi, sejawat bedah anak bisa mengantisipasi masalah ini lebih awal. Kemudian selanjutnya yang paling penting sekali lagi adalah ketika remaja laki-laki itu mengalami pubertas. Nah, di sini. Jadi usia kurang lebih sekitar 11-12 tahun. 10-12 tahun lah. Jadi moms ya, artinya ibu-ibu di sini atau sahabat KIH, diperiksakan kalau misalnya anaknya ada sekitar umur sampai 12 tahun, diperiksakan bagaimana perkembangan pubertasnya. Nah, kalau misalnya ada kecurigaan, misalnya micropenis lah, microtestis, atau ada gangguan-gangguan yang lain, fimosis salah satu juga yang sering ketemukan. Fimosis itu artinya kulupnya tidak bisa dibuka, nah itu bisa segera kita obati. Jadi dan itu akan membantu menyelamatkan bagaimana potensi kesuburan nantinya di depannya. Oke, begitu. jadi bisa dideteksi dari bayi baru lahir, Betul. diperiksa mungkin oleh dokter anak atau dokter obgynnya, Mm-mm. kemudian selanjutnya pada saat masa pubertas ya, dok ya, Iya. untuk bisa mencegah terjadinya infertilitas Mm-mm. ketika dewasa. Sebenarnya tidak harus dokternya sih. Ya, yang paling penting sebenarnya orang tuanya. Jadi ketika memandikan bayi, ya, ketika merawat anaknya, ya itu sambil dilihat juga perkembangan-perkembangan seksualnya. Jadi pada si anak. Kemudian kalau di pubertas tentu perkembangan-perkembangan seksual sekundernya. Jadi kalau dirasakan terlambat, nih kok temennya sudah seperti ini, dia belum, langsung curiga gitu. Kalau memang tidak paham atau sulit, bisa dibawakan ke dokter andrologi yang terdekat untuk diperiksakan gitu. Jadi pertama kalau untuk mengetahui kualitas kesuburan pria adalah cek analisa sperma. Betul. Sekarang setelah diketahui hasilnya, dokter, ternyata ada kelainan, entah itu dari jumlahnya sedikit atau bentuknya yang kurang bagus dan lain sebagainya. Langkah selanjutnya apa nih, dokter? Iya. Jadi kalau misalnya moms and dad menemukan kondisi analisa sperma yang kurang bagus, ya pasti di kesimpulannya itu ada catatan ya, entah dia oligo, jumlah yang kurang, entah dia asteno, gerak cepat ataupun juga total yang bergerak kurang, kemudian juga entah dia terato, ya itu artinya bentuk normal yang kurang, mungkin segera bisa diperiksakan ke dokter andrologi yang terdekat. Karena kita ingin tahu ataupun juga kita mencari tahu penyebabnya apa, begitu. Di luar itu juga ada masalah-masalah yang lain, misalnya kayak yang tadi volume yang kurang, hipospermi, itu sering kita ketemukan juga. Dan masalah-masalah misalnya seperti ada infeksi, ditemukan sel darah putih, leukospermi, itu juga bisa kita obati dan bisa kita tanggulangi sekarang. Ya, dan kalau dikatakan itu tidak bisa diobati, itu tidak. Jadi bisa diobati. Sampai misalnya memang ada kondisi ekstrim atau kondisi berat, misalnya seperti severe oligo ataupun juga azoospermi. Nah, ini butuh analisis yang lebih detail lagi. Salah satunya mungkin kita bisa anjurkan untuk melakukan pemeriksaan genetik gitu. Jadi screening gitu sih. Berarti setelah mendapatkan hasil kalau memang ada yang tidak normal atau spermanya kurang sehat, sebaiknya dikonsulkan ke dokter andrologis. Betul, ya. Jadi nanti di sana akan diteliti lebih Betul, dalam lagi, dokter ya, ya, penyebabnya apakah karena memang organ reproduksinya atau karena hormonnya begitu, Iya. dok ya. Kita biasanya akan melakukan step yang pertama tentu anamnese ya, wawancara ya tentang kondisi klinis yang ada, perkembangan pubertasnya dan catatan medis yang lainnya. Kemudian kita lanjutkan dengan pemeriksaan fisik terutama di areal genital secara lokalis. Kemudian tambahan yang mungkin bisa dilakukan oleh seorang andrologis yang berkompeten tentu adalah pemeriksaan ultrasonografi pada testikelnya. Nah, ini dibutuhkan untuk kita mengetahui masalah-masalah di testis maupun juga di genital.
Kemudian selanjutnya mungkin tambahan-tambahan yang lain tentu adalah pemeriksaan hormon, genetic screening, termasuk juga metabolik terkadang. Jadi saya ada memeriksa misalnya kayak kemarin ada kondisi yang late puberty, kita cek metaboliknya ternyata memang ada masalah ini masih muda, ternyata mengalami sindrom metabolik seperti itu. Dan tentu yang paling utama adalah screening cek sperma. Jadi ini perlu, karena setiap pengobatan kita perlu melihat fungsinya dengan melakukan pengecekan sperma. Iya, oke. Selanjutnya dokter, untuk terapinya perlu berapa lama sih dok untuk beberapa kelainan yang terjadi misalnya dari hormon misalnya atau mungkin ada varikokel dan lain-lain. Iya. Biasanya treatmentnya berapa lama Iya. dok? Nah, Dan itu bisa bergaransi sembuh nggak dok? Iya, juga segaransi. Iya, garansi. Ya, jadi kita sebagai dokter, andrologis, mungkin dokter-dokter yang bergerak di FAIR, tentu kita berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin. Yang kita bisa kerjakan adalah kita mengupayakan yang terbaik, proses agar harapannya hasilnya, outputnya tentu yang terbaik. Ya, salah satunya misalnya kalau memang kondisi spermanya tidak baik, kita upayakan sebaik mungkin mengalami perbaikan sehingga cukup untuk melakukan program kehamilan dengan baik pula. Ya, jadi seperti itu. Nah, kalau pengobatannya, kami dari andrologis mungkin kami bukan bedah, jadi kami lebih ke konservatifnya, kemudian pemberian obat-obatan, kemudian kalau memang diperlukan semacam tindakan penyuntikan obat, nah ini hormonal biasanya seperti itu kita bisa memberikannya dengan baik. Nah, lini pertama mungkin yang bisa kita berikan ya paling gampang atau paling mudah dalam memperbaiki dengan cara pemberian antioksidan, mikronutrien, atau juga multivitamin. Karena sebenarnya permasalahan yang paling sering adalah adanya stres oksidatif pada sperma tersebut. Stres oksidatif. Jadi kita butuh obat tersebut, gaya hidup diperbaiki oleh pihak suami, kita harapkan spermanya akan berangsur-angsur baik. Nah, pertanyaannya kapan atau berapa lama pengobatannya? Ya, jadi ini tidak seperti membalikkan tangan atau seperti orang sakit demam dikasih obat paracetamol langsung hilang demamnya. Tidak. Jadi kita butuh waktu, jadi sesuai dengan kinetik daripada sperma itu kurang lebih sekitar 3 bulan. Ya, jadi sperma itu dihasilkan oleh testis 70 plus minus 4 hari. Kemudian dia mengalami pematangan di organ epididymis itu 2-20 hari. Jadi maksimal kita butuh waktu sebenarnya sekitar 3 bulan, 90 hari. Untuk memperbaiki dengan obat-obatan. Betul, dengan obat-obatan. Jadi biasanya 12 minggu itu kita upayakan, ya kita monitoring spermanya mungkin 2-3 kali. Biasanya kalau saya selalu mengambil di minggu ketiga, minggu ke-6, atau minggu ke-12. Jadi kita coba melihat bagaimana aspek spermanya. Kalau misalnya spermanya sudah membaik, bisa saya tambahkan pemeriksaan DNA fragmentasi. Kemudian kalau spermanya ternyata tidak membaik atau bahkan berkurang, kita tambahkan pemeriksaan biokimia sperma di sini. Kebetulan kita center Bali Fertility Center ini satu-satunya mungkin yang di Bali yang memiliki pemeriksaan biokimiawi daripada cairan sperma. Nah, kemudian biasanya kesimpulan ataupun juga usaha saya itu saya patok di bulan ketiga tersebut. Kalau bulan ketiga tidak ada perbaikan, kita bisa tinjau masalah yang lain. Misalnya kalau varikokelnya ternyata grade-nya besar, dengan obat tidak bisa membaik, saya sarankan untuk dirujuk ke sejawat urolog untuk melakukan tindakan pembedahan. Kalaupun ternyata tidak ada varikokel, ada masalah hormon atau masalah lain, mungkin bisa kita coba lagi obati maksimal sampai 6 bulan. Setelah 6 bulan tidak ada progres, tidak ada perbaikan dan kita perlu segera untuk melakukan IVF ataupun juga melakukan IUI, ya, inseminasi ataupun juga bayi tabung. Nah, kita arahkan pasien segera untuk menemui ya sejawat obgyn, mungkin untuk ibunya bisa distimulasi dan dilakukan tindakan reproduksi berbantu tersebut. Ya. Itu kalau untuk terapinya dok ya, untuk yang terapi obat minum 3-6 bulan ya. Betul, bisa saya simpulkan. Ya. Saya pakai waktunya seperti itu. Jadi biar tidak terlalu lama pasien, kita tidak terus mengobati secara standar kan tentu tidak baik juga. Karena waktu berjalan. Ya, betul. Dan lagi satu dok, kalau untuk kriteria cek sperma atau hasil sperma yang mana yang memenuhi syarat untuk program hamil alami atau inseminasi atau IVF nih dok? Bisa disimpulkan dari awal nggak dok? Ya, jadi kalau untuk mengatakan yang mana cukup untuk melakukan program kehamilan, tentu kalau yang alamiah kita berharap semua parameter itu dalam kondisi yang bagus. Ya, terutama adalah terutama pada jumlah, konsentrasi, kemudian pada gerak daripada sperma.
Kita sebut sering namanya total motile sperm count. Jadi jumlah sperma yang bergerak totalnya. Jadi seperti itu yang paling penting. Nah, kalau untuk bentuk normal daripada sperma, ya ini memang sulit. Sudah banyak literasi juga sudah mengatakan bahwa untuk memperbaiki daripada bentuk sperma itu sangat sulit. Ya, jadi untuk menghilangkan diagnosis daripada teratus itu sangat sulit dan butuh waktu. Karena faktor daripada luar itu sangat keras ya atau sangat intens, jadi sehingga menyebabkan kerusakan sperma itu cukup sering. Nah, biasanya kita sarankan untuk pemeriksaan lebih lanjut yaitu dengan DNA fragmentasi tes. Nah, ini untuk melihat kalau DNA fragmentasinya sudah cukup bagus, tidak apa-apa untuk dilanjutkan program. Nah, kemudian kalau pertanyaan selanjutnya untuk TRB. Kalau TRB, ya kalau untuk inseminasi tetap kita pakai patokan secara umum, secara internasional, kita butuh total motile sperm count-nya, jumlah sperma yang bergerak secara total yaitu 10 juta. 10 juta Ya, minimal 10 untuk juta syarat minimal. inseminasi. Syarat inseminasi. Oke, baik. Kalau bayi tabung, prinsipnya sebenarnya ada sperma. Ya, dan sperma tersebut dalam kondisi yang baik. Nah, kita harapkan spermanya tentu lebih banyak lagi. Karena itu akan menjadi pertimbangan yang baik, menjadi opsi yang baik bagi rekan embriologis untuk bisa memilih sperma. Dan akhirnya juga untuk memperbesar peluang keberhasilan daripada bayi tabung tersebut. Gitu. Kalau inseminasi berarti cukup jumlahnya saja, Dok. Kalau Iya. untuk bentuknya bagaimana? Bentuknya tidak kita pakai. Tidak dipertimbangkan. Ya, tidak dipertimbangkan. Cukup minimal jumlahnya 10 Betul, juta ya. Karena nanti teknik daripada preparasi sperma itu akan mensaring. Jadi sperma-sperma yang bentuknya tidak bagus, kemudian dengan sperma-sperma yang mati, ataupun juga kotoran, debris yang ada di cairan sperma itu akan dibersihkan dengan teknik preparasi, teknik pencucian daripada sperma tersebut. Baik, jadi dipilih lagi Betul, spermanya, di selection. Oke, kalau untuk IVF berarti kalau bentuk juga tidak ada pengaruh, Dok? Sebenarnya bentuk tidak ada pengaruh juga. Namun kalau lebih baik ya memang kita pastikan kondisi daripada DNA-nya tentu baik. Jadi memang kita sarankan untuk inseminasi bayi tabung kalau memang cukup spermanya untuk melakukan tes ya kita lanjutkan dengan DNA fragmentasi. Tetapi kalau tidak cukup ya kita upayakan mungkin dengan uji viabilitas ya secara sederhana untuk melihat kondisi sperma dan harapannya kalau viabilitasnya banyak, bagus, kita lanjutkan dengan proses IVF tersebut. Ya. Selanjutnya tadi ada penjelasan tentang hasil sperma yang kosong. Tidak ada sel sperma sama sekali. Iya. Nah, ketika sudah dirujuk ke dokter, ternyata hasil spermanya kosong, selanjutnya bagaimana, Dok? Apakah ada kesempatan untuk hamil pasiennya, Dok? Jadi ini kondisinya kita sebut sebagai azospermi ya. Sebenarnya kalau secara jumlah ya secara data prevalensinya kecil sih sebenarnya. Kurang lebih sekitar 2% daripada laki-laki ya mengalami masalah kesuburan. Jadi ditemukan spermanya ternyata mengalami azospermi. Namun akhir-akhir ini ya mungkin karena kita center fertilitas, kita menemukan cukup banyak ya. Jadi mungkin banyak kasusnya ya. Mungkin malah per bulan hampir menyentuh 4 sampai 5 ya dari laki-laki yang mengalami azospermi ini. Nah, azospermi kita bagi dua sebenarnya Mbak Yusi. Jadi ada dua. Yang pertama azospermi yang non-obstruktif, artinya tidak karena sumbatan. Ya, jadi biasanya masalahnya di hormon. Ini kembali lagi yang saya bilang. Hampir 60-70% masalahnya di hormon. Hormon dan ditemukan varikokel gitu, Dok, ya, bisa menyebabkan kadang SO juga disertai juga dengan varikokel yang berat, misalnya seperti itu. Ataupun juga gangguan-gangguan yang lain, misalnya ada infeksi pada saluran reproduksinya, ataupun juga mungkin masalah-masalah metabolik yang lain yang kita temukan. Ya, berarti jadi yang keluar cuma air mandinya saja, betul, sel spermanya masih tersimpan di dalam. Di dalam, gitu. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua adalah azospermi yang obstruktif. Nah, ini artinya memang ada sumbatan atau jangan-jangan tidak terbentuk sama sekali salurannya. Nah, ini kita ketemukan beberapa juga dan akhirnya kita ajukan atau kita arahkan ke sejawat urolog untuk melakukan namanya sperm retrieval. Artinya pengambilan sperma langsung ke organ testis maupun juga epididymis. Nah, ini biasanya langsung tindakannya memang pro-nya adalah ke bayi tabung. Nah, kalau untuk pasien yang kembali lagi, pasien azospermi yang non-obstruktif, biasanya kita upayakan pengobatan dulu. Kita harapkan beberapa pasien ternyata memunculkan spermanya. Beberapa bahkan menambah, jadi jumlahnya bertambah dan semakin baik. Itu dengan terapi, obat-obatan, dokter ya? Iya, dengan obat-obatan. Dan kita harapkan nanti cukup untuk melakukan entah itu program kehamilannya secara natural,
ataupun juga program kehamilan dengan teknologi reproduksi berbantu, inseminasi maupun juga bayi tabung. Tadi ada penjelasan yang memang tidak ada produksi nih sperma di tempatnya. Itu kemungkinan yang penyebabnya itu yang apa, paling sering. dokter? Jadi sesuai dengan tadi ya, sebagian besar kasus azoosperma mungkin 60-70% karena gangguan hormon. Terutama adalah penyebabnya adalah hipo-hipo. Jadi hipo-hipo itu artinya ada kondisi di mana hipogonadotropinnya namanya, LH dan FSH-nya, hormon LH dan FSH-nya itu rendah. Sehingga menyebabkan hipogonad, testosteronnya juga low jadinya. Nah ini yang saya bilang tadi, gaya hidup laki-laki ya. Kemudian juga ada konsumsi suplementasi, makanan yang hati-hati sekali mengandung androgen disruptor agent. Jadi yang merusak androgen, merusak testosteron di dalam tubuhnya, mengganggu keseimbangan produksi daripada testosteron di dalam tubuhnya. Nah ini hati-hati sekali, ini sering menjadi penyebab, bahkan silent sebenarnya penyebabnya. Jadi seringkali laki-laki itu tidak aware, tidak tahu ya, dia menggunakan obat tersebut, diberikan oleh personal trainernya, ya ini bapak biar cepat ototnya membesar. Nah ini sering. Jadi kita ketemukan masalah-masalah seperti itu dan cepat sekali. Bahkan saya punya case itu 1,5 bulan sudah kosong. Jadi spermanya sudah kosong, padahal sebelumnya ada. Dia sudah sempat mengecek punya sperma, ternyata begitu menggunakan obat yang tidak diketahui selama pandemi, ya ingin memperbaiki kondisi tubuh, gitu, ternyata langsung menyebabkan spermanya tidak ada. Ya. Gitu. Oke, berarti kalau untuk kasus yang azoosperma atau spermanya kosong itu bisa diterapi sebenarnya dokter ya, kalau misalnya kelainannya itu pada sumbatannya. Iya. Tapi kalau memang penyebabnya itu tidak pada sumbatan, berarti memang jalan satu-satunya adalah melakukan operasi. Iya. Kalau yang ya. untuk yang sumbatan yang kita lakukan operasi. Kalau yang tidak ada sumbatan kita bisa upayakan pengobatan. Karena kalau ada sumbatan otomatis memang tidak bisa keluar dia. Jadi sperma ini jalannya buntu, jadi dia nggak bisa keluar. Nah, salah satu caranya direct, kita ambil langsung, entah dengan tindakan PESA, TESA, atau juga MTS yang kita sering lakukan di sini. Berarti yang mengerjakan dokter urologisnya. Betul, dokter ya. Sejawat urologi akan mengerjakan tersebut, kemudian setelah dikolek, mungkin kita andrologis ataupun embriologis akan melanjutkan ke proses selanjutnya. Ditemani juga dengan objin tentu untuk memulai dengan stimulasi sel telurnya. Berarti itu satu-satunya jalan memang harus bayi tabung ya dok ya? Iya, kalau inseminasi tidak bisa dengan kasus yang tidak ada. Dan memang kalau dari literasi beberapa pernah melaporkan, jadi melakukan inseminasi dengan bukan ejakulat sperm pada kondisi azoospermi yang obstruktif. Itu ternyata efektivitasnya kurang. Karena yang jelas sperma yang mature itu adalah sperma yang sudah keluar, ejakulat ataupun di epididymis. Epididymis pun juga di bagian yang lebih ke arah distal namanya, jadi bagian di luar. Jadi kalau sperma yang masih di epididymis, masih di testis, itu sperma yang belum mature. Seringkali seperti itu. Tapi karena tidak ada sperma lagi, kita bisa upayakan itu. Satu-satunya untuk pasien-pasien yang memang kondisinya cukup berat seperti tadi yang azoospermi yang obstruksi. Oke, baik. Pertanyaan terakhir nih dok. Bagaimana cara menjaga supaya kualitas sperma itu tetap fit, tetap prima seperti badannya yang kekar, dokter? Jadi mungkin moms and dad ataupun sahabat kasih ibu ya yang pernah bertemu dengan saya selalu menyatakan dengan 4 nyanyian saya. Jadi yang pertama tentu gaya hidup yang sehat. Hindari faktor-faktor risiko ya yang bisa menyebabkan gangguan daripada sperma tersebut. Salah satunya ya tentu ya perilaku kita ya. Jadi yang namanya merokok bisa di stop ya. Vape ya ini juga tidak jelas lagi ya. Jadi sudah disampaikan oleh Kemenkes bahwa ini jauh lebih berbahaya daripada merokok. Kemudian selanjutnya alkohol ya mungkin bisa dipertimbangkan untuk di stop ya. Kemudian selanjutnya lagi satu adalah membatasi konsumsi kafein, kopi. Jadi memang kita sarankan hanya maksimal mungkin 1-2 cup per hari. Itu pun tidak malam hari. Kemudian selanjutnya yang kedua yang kita lakukan adalah yang paling gampang sebenarnya. Ini sering juga menjadi masalah baik di laki maupun di perempuan karena kebugarannya menurun sehingga menyebabkan stres oksidatif dan akhirnya mengganggu juga reproduksinya. Yaitu harus rutin berolahraga. Ya, kalaupun olahraga ini tidak hanya untuk menurunkan berat badan, tetapi sebenarnya untuk membentuk kebugaran kita, otomatis tubuh kita lebih sehat, ya stres oksidatif juga akan berkurang dan potensi untuk kesuburan itu akan meningkat. Kemudian yang ketiga tentu yang paling penting juga yaitu berhubungan ya yang rutin pada saat masa subur. Ini sering loh. Ternyata datang pasien ke saya ternyata tidak paham dengan masa subur. Ya bahkan yang kondisi ekstrim lagi tidak paham dengan cara berhubungan seksual yang sehat. Ya jadi ini perlu konseling tentang hubungan seksual, perlu juga penjelasan edukasi tentang
berhubungan yang sehat di masa subur. Ya, yang jelas ini ya pihak perempuannya tentu harus ditangani oleh sejawat objin sehingga mensnya teratur, sehingga bisa kita atur, bisa kita kasih edukasi untuk berhubungan kapan yang terbaik bagi para pasangan suami istri tersebut. Nah, yang terakhir makanan. Ya, makanan dan minuman ini penting sekali. Tadi saya sudah sebut, hindari bahan-bahan makanan yang mengganggu produksi hormon testosteron ataupun juga mengganggu sperma. Jadi, salah satunya mungkin yang bisa kita lakukan adalah menghindari makanan-makanan yang dibakar berlebihan, menghindari makanan-makanan yang digoreng berlebihan, menghindari atau mengurangi juga makanan-makanan yang mengandung karbohidrat yang tinggi, gula. Kemudian juga menghindari atau mengurangi makanan-makanan yang mengandung kolesterol yang cukup tinggi. Ya, termasuk jeroan ya. Ini juga kan Jeroan favorit. ayam. Ya, Termasuk jeroan segala jenis jeroan segala ya, jenis. oke. Ya, ini juga mungkin boleh dikurangi, pertimbangkan karena banyak referatnya yang mengatakan seperti itu. Nah, di luar itu yang ditingkatkan terutama adalah protein. Ya, jadi protein kita perlukan cukup untuk membentuk sperma dengan baik. Ya, sel telur juga saya rasa sama seperti itu. Ya, jadi makanan-makanan yang mengandung protein yang cukup itu bisa dikonsumsi, misalnya daging, telur, ya, atau makanan-makanan lain yang mengandung protein. Kemudian selanjutnya yang terakhir yang biasanya saya tekankan ke pasien adalah mulai mengkonsumsi buah. Ya, buah-buahan yang sehat, ya, karena di sana banyak multivitamin, ya, ada antioksidan dan mikronutrien yang baik untuk kesehatan reproduksi kita, terutama sperma. Nah, sebenarnya ini cukup penting karena budaya kita di Indonesia mungkin makanan tidak ada buah, ya, ataupun juga kalau yang dikonsumsi buahnya nggak sehat. Jadi kita harapkan seperti itu. Buah yang sehat itu seperti apa? Yang warnanya terang, ya, sedikit alkohol, ya, atau tidak mengandung alkohol, atau juga sedikit atau tidak mengandung kolesterol, ya. Biasanya saya sarankan misalnya seperti mungkin pepaya, semangka, melon, ya, buah naga, jeruk. Ya, pisang itu cukup baik untuk kesuburan. Untuk kesuburan pria. Wanita pun sebenarnya bisa ya dokter bisa ya? Juga. Oke, baik. Oke, Moms and Dad, jadi demikian perbincangan singkat kita bersama Dr. Pram Semara, SPAND. Jika Moms and Dad ingin berkonsultasi, silakan langsung datang ke Klinik Bali Fertility Center, Rumah Sakit Kasih Ibu Denpasar lantai 2, Jalan Teku Umar 120 Denpasar Barat, Bali. Untuk nomor teleponnya di 0361 3300 2200 atau langsung WhatsApp ke Bali Fertility Center di nomor telepon 0811 3820 7474. Oke, akhir kata sekali lagi terima kasih yang sudah menyimak talk show kita hari ini. Semoga senantiasa dalam kondisi sehat dan sampai ketemu lagi pada kesempatan berikutnya. Let's be brave together.